Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat semua. Selamat berjumpa kembali dengan channelnya Berbagi Informasi. Baik, di video kali ini ada sebuah kapisan untuk kendalanya nyala merah kedip-kedip. Ini jack DC nya kita coba hidupkan ya. Ya, nyala merah. Biarkan nyala merah. Lalu tidak muncul nomor ya. Biasanya ini muncul angka di sini. Kadang lampu merahnya kedip-kedip, tapi ini kebetulan lagi nggak kedip, cuma tidak ada tampilan angkanya hilang ya. Tampilan nomornya hilang di sini. Baik, permasalahan apa yang terjadi? Kita bongkar. Kita lepas untuk jack adaptornya. Dan kita buka. Ya, dalamannya seperti ini. Saya coba dekatkan. Seperti ini ya, kotor sekali. Baik, untuk mengecek yang konslet atau tidaknya kita gunakan power supply adaptor yang bisa mendeteksi konslet atau tidak ya. Saya colokkan ini dari output adaptor. Saya masukkan ke sini. Ya, tidak nyala. Dan saya arahkan ke sini untuk kameranya. Bisa dilihat di sini untuk current atau ampernya 903 dan untuk voltasenya 7,5 dia ngedrop. Saya coba lepaskan untuk jack DC. Ini jack DC ya. Nah, jack DC nya saya lepas. Di sini currentnya 0 dan voltasenya 12. Dan saya akan memasukkan jack DC ini. Saya masukkan, saya beri aba-aba 1, 2, 3. Nah, langsung berubah ya. Currentnya 902 mA, hampir 1 ampere, dan untuk voltasenya 7 turun menjadi 7 atau 8 volt dari 12 itu. Oke. Ini menandakan bahwa di sini ada yang konslet ya. Ini saya coba versi detail ya. Mungkin videonya agak lama. Nah, selanjutnya bisa juga kita menggunakan apometer. Ini di sini ada apometer. Kita pindahkan ke skala 1 ohm. Kita kalibrasi dulu supaya di 0. Nah, tapi ini sudah agak error ya punya saya ini apometernya, sehingga tidak bisa menunjukkan 0. Tidak mengapa, kalau sudah terbiasa tidak mengapa, tapi untuk pemula itu harus sampai di 0 ya. Kita probe-nya, probe merah di kanan, probe hitam di kiri. Yang probe merah kita masukkan ke kutub positif, sini positif, yang hitam ke positif dan yang merah ke negatif. Kita lihat jarum bergerak menuju nilai angka 5 ohm. Setelah itu kita balik. Ini yang merah di kiri ke kutub positif, ke pin positif, dan yang hitam di kanan menuju pin negatif. Ya, pergerakannya sama ya. Bisa kita lihat menunjukkan angka 10 atau sekitar 8 ya. Nah, ini menandakan bahwa di sini ada yang konslet. Yang konsletnya di bagian mana? Untuk yang konslet ini bisa beberapa bagian. Bisa di IC ya. Baik di IC 5 volt, 3 volt, di IC yang 3,2 ataupun di IC polaritas. Karena di sini banyak sekali IC ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak IC-nya di sini. Bisa juga dari kapasitor, ada kapasitor yang konslet. Dari dioda bisa juga. Dari elko bisa juga. Nah, jadi banyak ya faktornya.
Terus bagaimana untuk menentukan di bagian mana yang bermasalah? Kita akan melakukan trik. Ini trik secara sederhana dan cepat ya. Sebenarnya bisa dengan cara mengukur ya, tapi kali ini biar video saya bervariasi ya, saya akan menggunakan trik seperti ini. Nah, kita curigai dulu yang korslet di bagian IC. Ini IC polaritasnya kita kasih pasta ya, untuk tegangan 3,2, tegangan 1,1, 1,8. Pokoknya IC yang ada di sini kita beri pasta ya. Untuk dari 12 volt ke 5 volt kita berikan juga. Ini sebaiknya dibersihkan dulu, tapi ini kali ini tidak ya, agak terburu-buru saya. Nah, seperti ini. Nah, biar dalam kita mencopot itu tidak gagal ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Ini yang saya kasih pasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang ini nggak usah ya. Untuk IC chipset nggak usah dulu. Ya, setelah itu kita masukkan tegangan DC yang tadi ya. Karena kadang kita dalam menservis itu beda-beda cara, tapi satu tujuan ya. Kita masukkan ini jack DC nya sini. Kita lihat untuk ampere di sana ya, naik ya, ampernya 902 mA. Harusnya itu paling ya 250 lah. Kita perhatikan di sini harus jeli. Untuk memperhatikannya harus benar-benar jeli ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagian mana yang kelihatan pastanya itu meleleh dan berasap. Kita perhatikan ya. Untuk IC converter dari ada yang berasap di sini. Nah, lihat teman-teman, ini berasap. Nah, ini ngebul ya, malah berasapnya di sini juga, tidak apa-apa. Kita lihat ke sini, itu tandanya ampernya besar ya, seharusnya tidak sampai berasap itu. Kembali lagi ke sini, kita lihat bagian mana yang mengeluarkan panas yang tinggi ya. Di sini tidak, di sini tidak, di sini tidak. Di IC yang 5 volt, 3,2, 1,8, 1,1 tidak. Dan saya melihat di sini yang paling panas IC DC converter. Nah, jadi kecurigaan ini DC converternya rusak ya. Kalau saya raba sangat panas. Oke, ini ngebul ya, agak tipis ngebulnya, mungkin di kamera tidak kelihatan. Kita lepaskan dan kita akan mencopotnya. Berikan pasta yang agak banyak ya. Kita akan melepas IC yang ini ya, IC polaritasnya.
Ya mungkin ini videonya agak lambat ya, saya sengaja ini bikin yang full ya. Kita gunakan blower seperti ini. Nah seperti ini blowernya. Untuk blowernya kita berikan 300 saja ya, 300 derajat Celcius. Untuk anginnya diberikan 60-an ya. Ya karena ini versi detail maka saya harus menyebutkannya. Kita lepaskan. Lampunya kurang terang ya. Di sini ada lemnya kalau nggak salah ya, untuk IC ini, dan juga bagian tengah IC-nya ini nempel ya. Jadi agak lengket IC-nya ini untuk melepasnya, beda dengan IC yang lain. Karena ada bagian tengahnya, ada groundnya ini ya. Ya, sudah terlepas seperti ini untuk IC-nya. Ya, sekali lagi ini versi detail ya, bagaimana cara memperbaikinya, jadi nggak saya potong-potong untuk videonya. Ya, saya akan gunakan ini ya, seperti ini. Saya akan gunakan mikroskop untuk berjaga-jaga supaya kaki IC-nya benar-benar aman, tidak menyatu ya, tidak ada konslet maksud saya. Seperti ini ya. Untuk kameranya di samping saja. Nah, ini di sini saya cari posisi dulu supaya benar-benar pas. Oke. Kita bersihkan dari sisa-sisa timah soldernya, kita bersihkan. Jangan sampai ada kaki IC yang terhubung oleh sisa-sisa timah ya, atau timah solder. Kita bersihkan dahulu ya sebelum kita tes untuk memasukkan tegangan. Kenapa harus dibersihkan dahulu? Karena nanti kalau ada sisa timah yang terhubung maka bisa merusak prediksi, bisa membuat kesalahan prediksi. Jadi pastikan kaki-kaki IC ini tidak terhubung setelah pengangkatan IC. Ini tidak saya potong ya untuk videonya, karena di versi sebelumnya ada juga, tapi saya memotong-motong video ya. Nah seperti ini. Nah setelah itu kita coba cek menggunakan tegangan, apakah setelah pengangkatan IC yang kita curigai bermasalah tadi masih terjadi konslet atau tidak. Atau bisa juga menggunakan ini ya, diukur pakai ini bisa kita tes ya. Probe merah di tangan kanan,
Kita coba untuk probe hitam di pin positif ya, bisa kita lihat jarumnya. Ini jarum, ini saya colokkan ya untuk yang hitam di positif dan merah di negatif. Ini kalau dua-duanya saya tunjukkan tidak kelihatan di layar. Nah, cuma ada gerak sedikit sekali. Coba saya balik yang merah ini di kutub di pin positif, yang hitam di negatif. Saya balik ya. Nah, jarum bergerak ya. Nah, bergerak ke angka sekitar angka 12 ohm. Kita coba balik, tidak bergerak ya, walaupun bergerak sangat sedikit sekali. Baik, itu menggunakan, kita cek menggunakan ampermeter. Kita cek coba menggunakan tegangan. Nah, itu ya, cek menggunakan tegangan. Ini untuk jack DC nya kita masukkan, apa yang terjadi, dan nyala merah. Di sini ada on ya, jika sebelumnya tidak ada, sekarang ada on. Kita coba lihat ke sana. Untuk ampernya di sini 258 mA dan di sini 12 volt. Nah, jadi kan 900, di sini 8 volt. Sini 800 atau 900 mA, di sini 8 volt ya. Ngedrop jadinya. Bandingkan dengan sekarang 260, sekitar segitu ya. Kita lihat lagi ke sini. Sudah angkanya sudah ada ya, 0007. Nah, apakah ini ada gambarnya? Tidak akan ada gambarnya ya sahabat, karena untuk IC nya dicopot dan IC ini rusak. Oke, saya coba ukur untuk voltage nya ya. Voltage nya ukur ini untuk skalanya pindah ke 50 volt DC. 50 volt DC ya. Kita tes di sini tegangannya berapa. Tegangannya sekitar 12 volt ya. Ada, dan kita tes di sini. Ya, mudah-mudahan ini jelas, ke sini juga jelas. Probe yang hitam di ground ya, atau negatif ya, di ground ya. Ini kita tampilkan di antena bagian tengah, tidak ada tegangan ya. Karena IC nya dicopot ya. Coba tes. Saya akan memakai pol digital dulu ya, tester voltage digital. Tidak saya matikan untuk videonya ya, ini versi detail ya. Nah, sudah saya ambil ya untuk apa digitalnya. Saya tempelkan untuk yang hitam di negatif, dan ini di bagian plus antena ya, di antena tidak ada tegangan. Saya coba di pin 1 IC yang rusak tadi, ada tegangan 11,2. Nah, untuk para pemula ini sangat penting ya, untuk mengetahui tegangan di IC
yang rusak tadi ya, di pin ya, di pinnya bukan di IC-nya. Nomor 2 tidak ada. 3 11,3. Nomor 4 tidak ada. Nomor 5 11,2. Nomor 6 3,2. Nomor 7 3,2. Nomor 8 0,8 volt. Oke, setelah meneliti tegangan di pin IC, nah di pin IC yang tadi rusak tadi ya, di sini saya dekatkan di sini, ini menandakan IC chipsetnya ini masih bagus ya, karena untuk kendala kadang sebagian sahabat kita, atau maaf untuk para pemula kadang bingung ini yang matinya apanya, apa chipsetnya mati enggak. Nah disinilah kunci untuk menentukan chipsetnya masih hidup atau udah mati seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini kita boleh mencari part pengganti untuk IC yang tadi rusak ya. Oke, saya akan carikan IC-nya. Mudah-mudahan masih ada stoknya di sini. Kita lihat dulu di sini apakah masih ada. Kalau tidak ada, artinya kita harus mencari spare part dulu ya. Coba di sini saya nyari dulu di sini nih. Ini videonya tidak saya matikan ya, ini benar-benar versi detail. Kalau biasanya saya hanya merangkum saja, tapi kali ini saya mencoba bikin videonya tanpa dipotong-potong ya. Saya sudah mengambil suku cadangnya, spare partnya ini baru ya, bukan cabutan. Ini baru, bukan cabutan ya. Kita pasang ini IC-nya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti malah jong ya, malah menimbulkan kerugian bagi teknisinya, nanti bangkrut ya. Jangan sampai terbalik ya untuk para pemula. Ini khusus untuk para pemula ya. Untuk para profesional mah diabaikan saja. Nah, mungkin sahabat bertanya, bagaimana kalau menggunakan solder biasa ini pemasangannya? Nah, untuk yang ini pakai solder biasa sepertinya pendapat saya kurang bagus, karena bagian tengahnya ini ada groundnya ya, kadang tidak mau nempel, jadi lebih enaknya pakai blower ya. Dan jangan lupa harus ngepas kaki-kakinya. Kalau kakinya tidak ngepas, ada pergeseran, nanti kakinya ada yang gabung ya. Saya kasih timah dulu sedikit, sepertinya tadi terlalu bersih. Oke, saya kasih timah dulu ya.
Saya kasih pasta dulu. Ini pastanya. Pastanya harus yang bagus ya sahabat. Kita buang untuk timah yang berlebihan, karena tadi terlalu kering ya, untuk timahnya tadi terlalu sedikit. Oke, sudah cukup. Kalau timahnya terlalu sedikit nanti kurang nempel ya, jadi harus secukupnya. Oke, kita pasangkan untuk IC-nya. Kita taruh. Lalu kita blower. Jangan lupa ya ditekan ya untuk IC-nya, karena ada groundnya di bagian tengah. Kalau nggak ditekan nanti kurang nempel. Kita bersihkan sisa-sisa timahnya. Nah, ini ada sisa timah ya, di sini ada ujung sisa timah sedikit sekali. Kadang-kadang ini bikin masalah ya. Jadi pentingnya penglihatan yang tajam itu di sini. Nah, seperti ini sahabat. Kita lihat hasilnya. Kelihatan ya? Ya, tidak kelihatan. Jadi timahnya tidak terlalu sedikit, juga tidak terlalu banyak. Ini sudah pas seperti ini. Nah, seperti itu. Kita tunggu agak dingin dulu. Ini masih panas. Kita ditiup-tiup. Karena saya tidak akan mematikan video ya. Panas. Ya, masih panas ini. Saya coba kasih blower. Ini
blowernya tidak panas kalau yang ini ya. Karena ini blowernya beda ya. Kalau yang ini untuk pemanasan, kalau yang ini bisa dikatakan untuk pendinginan. Oke, sudah cukup untuk suhunya. Kita coba tes. Sebelum pakai tegangan, kita tes dulu menggunakan apometer. Ya, skalanya di 1 ohm saja. Probe yang hitam ke positif, yang merah ke negatif. Lihat jarumnya tidak ada pergerakan. Kita balik, ada pergerakan ya untuk jarum apometernya. Setelah itu kita hubungkan ke jack DC. Ini jack DC yang tadi, yang dari power supply itu ya, yang dari sini. Coba masukkan. Apakah akan ada tanda-tanda kehidupan? Ya, sudah menyala. Nyala on. .007 untuk nomor. Kita cek apakah ada tegangan di outputnya, di output antena. Untuk skalanya ini ke DC pole ya. Probe negatifnya ke ground atau negatif. Probe hitamnya yang ini ke bagian tengah antena. Kita lihat untuk tegangannya. Ya, terbaca 19,45. Oke. Dan dari pengalaman saya ya, ketika terbaca, untuk tegangannya sudah terbaca seperti itu belum tentu nanti ada gambarnya. Kita bisa menggunakan osiloskop seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita coba menggunakan osiloskop untuk memeriksa tegangan. Untuk ini jack yang hitam kita tempelkan di negatif ya, bagian negatif, dan untuk yang tengah kita tempel di bagian tengah antena ya. Kita lihat ke sini, ini garis mendatar, dan untuk voltasenya kita rubah dulu ke 10 volt ya. Untuk peak to peaknya kita coba tempel di bagian tengah. Ya, bisa kelihatan untuk bagian sinyalnya, untuk gelombangnya. Sepertinya normal.
dan kita akan uji menggunakan antena. Ya, bisa kita lihat ke sana. Ini kita matikan. Oke, sudah ada, di sana ada tulisan decoder tidak dapat menerima sinyal. Sepertinya ini untuk volumenya kebesaran ya. Saya coba pakai antena ya. Apakah akan berhasil? Saya juga tidak tahu ini, karena dengan videonya video langsung ini, tidak dipotong-potong. Ternyata tidak ada sinyal. Oke sahabat, tidak ada sinyal. Ternyata TV-nya off ya, off sendiri TV-nya. Jadi saya terpaksa matikan dulu untuk videonya sahabat. Lihat di situ nyala merah ya untuk TV-nya. Ada problem di TV juga ini. Saya matikan dulu. Baik sahabat, dilanjut kembali. Ini untuk caption yang tadi ya. Sudah ada gambarnya sekarang. Itu di sana. Itu ada antp. Kita cari yang lainnya. Coba Trans 7 yang sering hilang. Ada Trans 7.
Trans TV ada. Ya, kadang Trans TV ini ada yang hilang di beberapa receiver ya. Ini net ada. Saya coba, ini ada Temanggung TV, ada iNews. Sepertinya ini berbayar. Global TV, MNC, RCTI ini berbayar. Dan ini tidak membeli paket sepertinya. GTV, SPY. Coba Metro TV. Tidak ada ya. Coba Indosiar. SCTV ada. Ini ada ratusan channel ya. Jadi kadang ada channel yang memang tidak ada gambarnya, ada channel yang walaupun nama channelnya sama, ada yang ada gambarnya, ada yang tidak ada ya. Ini masih acak-acakan ya sahabat, belum saya susun. Nanti ini harus disusun dulu mana yang memang gambarnya terbuka, mana yang tidak kita susun ya. Karena tadi saya menggunakan pencarian buta ya. Jadi banyak sekali channelnya nih, sampai mungkin ya sampai 400, mau 460-an malah ini. Oke sahabat, tadi waktu tidak ada gambar itu kendalanya ada di TV-nya, tadi sering standby sendiri ya untuk TV-nya. Sekarang sudah enggak. Untuk suara ada ya dari receiver. Saya coba besarkan. Mungkin ada gemuruh suara hujan. Ini kebetulan hujan. Ya. Ya, suaranya ada ya. Baik sahabat, itu saja video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Untuk perbaikan receiver yang ini, untuk kendalanya seperti yang tadi ada di video ya, ikuti saja langkah-langkahnya. Untuk para pemula dan untuk para master diabaikan saja. Dan di sini saya sama sekali bukan menggurui, tetapi hanya sekedar berbagi ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga sahabat selalu sehat dan diberi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.